Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Amalia dari kelas Farmasi D akan mempresentasikan tentang identifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetik dengan menggunakan HPLC, Higg-Bromance Liquid Chromatography. Baik, lanjut ke latar belakang. Kosmetik berasal dari Yunani, kosmetikos yang mempunyai makna keterampilan, menghias atau mengatur. Kosmetik sejak berabad-abad yang lalu sudah dikenal manusia, dan baru pada abad ke-19 mendapat perhatian khusus, yaitu selain untuk kecantikan, juga mempunyai fungsi untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20 dan kosmetik menjadi salah satu bagian dari dunia usaha. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah adanya pengawet asam dehidroasetat dalam kosmetik pembersih wajah di BPOM di Medan. Kajian teori. Asam dehidroasetat merupakan senyawa asam organik yang memiliki beberapa aplikasi industri yang memiliki sifat tidak berbau, berwarna putih, hampir tidak larut dalam air, dan cukup larut dalam kebanyakan pelarut organik. Asam dehidroasetat banyak digunakan dalam kosmetik pembersih wajah sebagai bahan pengawet. Kosmetik jenis pembersih wajah digunakan untuk mengangkat kotoran pada wajah yang larut dalam minyak dan tidak larut dalam air seperti make up dan polusi. Metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah larutan baku asam dehidroasetat dan pelarut metanol. Alat yang digunakan untuk proses analisis antara lain seperangkat alat KCKT, kolom oktadesilana 4,6 kali 250 mm ukuran partikel 5 nanometer, penyaringan membran ukuran 0,45 nanometer, detektor UV. Metode larutan uji dibuat dengan melarutkan 0,5 sampel di dalam gelas kimia sebanyak 0,5 gram dengan 5 mili metanol. Larutan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Larutan A disonikasi selama 10 menit. Larutan disaring dengan kertas saring diambil sebanyak 1,05 mili filtrat larutan A dan diencerkan dengan 10 mili metanol. Saring dengan penyaring membran berukuran 0,45 nanometer larutan A. Larutan baku dibuat dengan melarutkan 10 mg asam dehidroasetat BP dengan 10 mili metanol dalam labu ukur 10 mili larutan B1. Diambil 1,0 mili larutan B1, kemudian diencerkan dengan 10 mili metanol larutan B2. Diambil 1,0 mili larutan B2, diencerkan dengan 10 mili metanol larutan B3. Diambil 1,0 mili larutan B3, diencerkan dengan 10 mili metanol larutan B. Hasil dan pembahasan. Di dalam pengujian ini, sampel dilakukan preparasi sampel dan dilakukan sonikasi sebelum dilakukan HPLC. Sonikasi bertujuan agar tercampurnya dengan sempurna suatu larutan sehingga memiliki kandungan zat yang homogen baik kadar zat maupun warna dalam bentuk fisik dan memecah senyawa atau sel. Untuk memeriksa lebih lanjut, HPLC, Higg-Bromance Liquid Chromatography adalah teknik pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen dalam campuran. Hal ini terutama cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil secara termal, dan memiliki berat molekul yang besar. Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase di mana larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolorannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor. Waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Waktu retention time, merupakan selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai keluar dari korom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Waktu retensi analit yang tertahan pada fase diam dinyatakan dengan TR, waktu retensi. Sedangkan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut waktu retensi pelarut pengelusi dinyatakan sebagai TU atau TM, waktu migrasi.
Baik, dilanjut. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji baku asam dihidroasetat dapat dilihat kromatogram baku diperoleh pH pada retention time RT 11,583 menit, sedangkan uji sampel pembersih wajah kromatogram sampel dapat dilihat tidak adanya pH pada kromatogram. Pada waktu retensi 2,5 sampai dengan 3 merupakan waktu retensi analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut sebagai waktu retensi pelarut pengelusi, dinyatakan sebagai TU atau TM waktu migrasi. Gambar 1 bisa dilihat hasil kromatogram baku menggunakan HPLC, gambar 2 hasil kromatogram sampel menggunakan HPLC. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data dari asam dihidroasetat terhadap kosmetik pembersih wajah di BPOM di Medan dapat disimpulkan bahwa sampel kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dihidroasetat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.